Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa ya. Kita bersyukur kalau pagi ini kita bisa sama-sama kembali bergabung di ibadah. Dan kita sebentar kita mau mulai ibadah. Ini kita mau angkat satu pujian. Kita memuji, mau menyembah nama Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Aku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Aja
kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Engkau begitu baik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan kekuatan dan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat kesempatan, buat waktu yang masih Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau undang hadirat-Mu penuh di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu. Dan kami buka ibadah online ini di dalam nama Yesus Tuhan. Mari setiap kita yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ya Bapak Ibu, sebentar kita mau angkat satu pujian, kita mau meninggikan nama Tuhan. Roh Kudus
kita sedang memuji nama Tuhan, sebentar kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat satu pujian. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Benar Bapa di surga, bersama dengan Engkau kami menjadi orang-orang yang kuat Tuhan. Bersama dengan Engkau kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami juga rindu Tuhan. Hati kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan menjadi tanah-tanah yang subur Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Urapi sebentar hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati lebih-lebih lagi ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami siap dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur kembali. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Lebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur
berterima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih kami Tuhan mengawali di bulan Agustus ini ya Tuhan, dengan rasa syukur kepadamu ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Sebelum kami boleh menerima perjamuan kudus, kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan lebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur kita boleh memasuki awal bulan Agustus. Tanggal hari ini tanggal 2. Ya, kita bersyukur. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar juga kita akan sehidangan dengan Tuhan. Tema hari ini yang saya ambil yaitu kita mempercayai Tuhan. Ya, lebih dari segala apapun yang kita percayai di muka bumi ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ambil Mazmur pasal 31. Mazmur 31 ayat 1 sampai 25. Tapi saya persingkat saja di dalam ayat yang ke-15. Pemazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Daud ini banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan. Daud ini merasakan bagaimana ya dia dipimpin Tuhan sampai sedemikian rupa. Nah, saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai saat ini juga kita pun demikian. Kita harus mempercayai Tuhan dari segala apapun juga, kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada. Nah, menjadi persoalannya apakah kita akan tetap mempercayai Tuhan dari segala apapun juga, dengan kita melihat situasi, kita melihat kondisi seperti ini. Apakah kita bisa? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah kita akan lihat statement daripada Raja Daud di dalam ayat yang ke-15. Mazmur 31 ayat yang ke-15, dia katakan apa? Tetapi aku di sini adalah Daud. Kepadamu aku percaya ya Tuhan. Nah, dikatakan di sini kepadamu aku percaya. Dia tidak percaya kepada kekuatannya. Dia tidak percaya dengan kekuasaan yang dia miliki. Dia tidak percaya dengan apapun yang dia merasa dirinya bisa kuat. Tetapi dia mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Nah, menjadi pertanyaannya kita, apa sih kalau kita pengertian mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam hidup kita? Menjadi pertanyaannya kita, apa sih Pastor, apa sih kata mempercayai Tuhan? Sebenarnya apa kata mempercayai Tuhan itu? Nah, mempercayai Tuhan itu berarti kita ini memiliki iman, yang memiliki kepercayaan yang luar biasa bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Saya ulangi lagi, apa sih mempercayai Tuhan itu? Mempercayai Tuhan itu adalah kita memiliki iman dan kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik ya untuk kehidupan kita, masa kini dan masa yang akan datang. Wah, luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Nah, bahkan ketika kita tidak lihat dengan akal pikiran kita, dengan tidak masuk akal, apa sih ya yang Tuhan bisa lakukan, yang saya tidak bisa melihat dia bisa lakukan. Nah, ini dia luar biasanya. Sampai saat ini kita boleh terbukti kita ada sebagaimana kita ada semua karena kita mempercayai Tuhan, bahwasanya Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Nah, saya mau ambil Bapak Ibu dikasih Tuhan, yaitu contoh yang gampang saja, contoh yang mudah saja waktu zaman Nuh. Nah, ini luar biasa, saya percaya semua kita tahu cerita Nuh di dalam kitab Kejadian pasal 6. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, Nuh adalah seorang nabi Tuhan. Nuh adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Nuh adalah orang yang setia dengan Tuhan, orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Satu saat Tuhan memberikan perintah kepada dia untuk dia membuat batra yang luar biasa, batra yang besar. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita lihat pada saat Nuh dibuat batra ya, waktu itu tidak lagi ada hujan, tidak lagi ada tanda-tanda hujan. Nah, menjadi pertanyaannya kita, Nuh bisa nggak membuat pertanyaan yang besar kepada Tuhan? Nuh bisa aja membuat alasan-alasan. Nah, saya catat di sini ada 3 masalah ya yang dapat membuat Nuh merasa bimbang.
Ya, merasa bimbang untuk apa? Untuk dia bisa melakukan. Yang pertama apa? Kenapa? Yang pertama-tama, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena Nuh belum pernah melihat hujan. Nah ini, ya di sana Bapak Ibu dikasih Tuhan, hujan turun hujan bukan seperti kita. Ya hujan itu bisa beratus tahun, ya begitu lamanya tidak hujan-hujan. Nah, Nuh bisa ragu ketika Tuhan katakan, Nuh, kamu harus buat batra. Nuh bisa bilang, Tuhan, saya belum pernah lihat hujan. Dan tidak akan ada hujan Tuhan sebelumnya. Bisa dalam diri dia. Yang pertama-tama dia meragukan Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu tahu tempat tinggal Nuh itu jauh dari laut. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jauh dari laut. Nah, kalaupun dia dapat membuat kapal, Bapak Ibu dikasih Tuhan yang begitu besar, bagaimana caranya ya? Dia membawa kapal itu ke tepi laut dan dia akan membawa ke tengah lautan itu. Kalau kita pikir-pikir, Tuhan menyuruh Nuh membuat batra itu di atas gunung. Bayangin Bapak Ibu, di atas gunung, bukan main-main. Kalau kita disuruhnya membuat di tepi laut, ketika selesai, ya itu enak, tinggal kita dorong. Tetapi Tuhan menyuruh membuatnya di atas gunung. Nah itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, Tuhan perintahkan apa? Ketika itu sudah selesai batra, sudah selesai, Nuh disuruh apa? Mengumpulkan binatang-binatang. Lalu kita berpikir, bagaimana ya caranya Nuh mengumpulkan binatang-binatang itu? Dan perlu Bapak Ibu kalau baca dalam kitab Kejadian ayat 1 ya sampai seterusnya, Nuh perlu waktu 120 tahun untuk membangun batra tersebut ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam tempo yang begitu ya panjangnya, Nuh banyak sekali menerima ejekan-ejekan. Nuh banyak sekali menerima ya kata-kata yang tidak enak. Nuh dibilang orang gila dan sebagainya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Nah, tetapi Nuh tetap setia, Nuh tetap sabar, Nuh tetap punya komitmen. Dia terus mempercayai akan janji-janji Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22 dikatakan apa? Nuh melakukan ya apa yang Tuhan perintahkan, persis apa yang Tuhan katakan, tidak ditambah, tidak dikurang. Apa artinya? Artinya Nuh begitu taat sekali. Wah, luar biasa, dia tanpa ragu-ragu. Dan hasilnya memang sungguh luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dengan dia mempercayai sepenuhnya, dan Tuhan juga tidak mempermalukan ya dengan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan Nuh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Saya beri ayat yang untuk tambahan kepada kita. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, inilah dia. Nuh tidak pernah melihat dengan mata, ya, di waktu pada saat itu tidak ada hujan, tiba-tiba Nuh disuruh membuat batra, itu logikanya tidak masuk akal. Nah, lalu dikatakan dia tidak pernah dengar lagi ya akan ada hujan turun dan sebagainya. Dia tidak pernah lagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, dia tidak merasakan apa ini Tuhan benar apa enggak nih begitu ya, menyuruh, tapi apakah benar apa enggak ya. Tapi Nuh tetap dia melakukan semua apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini sungguh luar biasa kalau kita lihat ya. Nah, kita akan langsung masuk di dalam kata apa sih tanda-tandanya orang yang mempercayai Tuhan itu. Tadi sudah jelas, saya sudah paparkan ya bagaimana arti mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Nah, sekarang saya mulai masuk di dalam poinnya. Apa sih tanda-tanda orang mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita? Ya, nah yang pertama-tama itu pasti kita tidak bimbang atau ragu di dalam setiap janji Tuhan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi, ya apa sih tanda-tanda untuk kita mempercayai Tuhan? Kita tidak akan bimbang atau ragu dalam setiap menerima janji-janji Tuhan itu. Di dalam Yakub pasal 1 ayat 6 dikatakan, orang yang bimbang
tidak akan mendapat apa-apa. Tentu kita belajar satu, ya, untuk kita mempercayai Tuhan, kita tidak boleh bimbang atau ragu. Harus penuh yakin, ya. Nah, yang kedua, yaitu tanda orang yang mempercayai Tuhan, kita mau taat pada setiap apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, walaupun tidak masuk di dalam akal logika kita. Yang paling hebat ini, seperti tadi saya katakan, ya, tiba-tiba Nuh disuruh membuat batra di tengah-tengah cuaca yang tidak musim hujan, lalu dibuatnya, suruhnya di mana tuh perahu itu, batra itu, bukan di pinggir laut tetapi di atas gunung. Itu kan logikanya nggak masuk akal. Nah, tetapi dia tetap taat, dia tetap lakukan dalam kehidupannya, ya. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan ngomong pasti Tuhan akan buktikan. Terbukti dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-32 itu, ya. Dia katakan Nuh melakukan persis apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Nah, lalu kita mau flashback dalam kehidupan kita. Bagaimanakah nih dengan kehidupan kita, ya, orang-orang yang percaya? Apakah kita mempercayai masa depan kita masih ada? Apakah masa depan kita sungguh ada? Apakah masa depan kita suram? Atau dibilang madesu, masa depan suram. Berarti Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mulai tidak percaya. Tapi kalau kita mempercayai Tuhan di tengah-tengah apapun keadaan situasi ini, kita tetap mempercayai Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan, badai pasti berlalu Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, ya, segala pergumulan-pergumulan kehidupan saya, Tuhan akan memimpin dan Tuhan akan membela, dan saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan buat hidup saya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah juga kita masih percaya, ya, usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita masih Tuhan memberkati? Pertanyaan-pertanyaan itu saya percaya dijawab oleh kita masing-masing. Kita dengan jujur kita katakan, ya Tuhan, saya dulu pernah ragu Tuhan, karena saya melihat dengan mata jasmani saya Tuhan. Ketika saya dengarkan firman Tuhan ini, saya teringat Nuh, bagaimana Nuh juga melakukan yang belum dia lihat pasti akan hujan. Dia belum tahu di mana ini, tetapi dia tetap melakukan. Saya mau Tuhan, seperti apa yang kita lakukan sebentar. Kita akan makan perjamuan kudus. Kita akan sehidangan dengan dia. Kita akan sama-sama bersama-sama dengan dia. Kalau saudara tidak mempercayai apa arti tubuh dan darah Tuhan, maka semua itu akan sia-sia dalam kehidupan kita. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, tetapi saya akan langsung masuk, ya, di dalam kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama persiapkan roti yang tidak beragi ini di dalam tangan kita di atas. Kita naikkan roti ini dalam tangan kanan kita ke atas. Sebelumnya kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami boleh dengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa. Untuk kami boleh terus Tuhan mempercayai Tuhan di atas segala-galanya Tuhan, yang menurut kami Tuhan tidak masuk akal, tidak masuk logika. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau sendiri Engkau katakan Tuhan, terbukti sampai saat ini kami ada, semuanya itu adalah kuasa-Mu yang sungguh besar di dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan untuk perjamuan kudus ini ya Tuhan, yang sebelum kami makan, kami imani, kami percaya ini bukan sekedar roti yang tidak beragi, tetapi ini merupakan melambangkan daripada daging-Mu sendiri ya Tuhan. Sebelumnya kami akan dengarkan firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Baiklah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau angkat cawan yang melambangkan daripada
darah Tuhan Yesus dalam tangan kanan kita ke atas. Kita akan dengarkan firman Tuhan lebih dahulu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, ini bukan sekedar sirup biasa atau anggur biasa, tapi ini melambangkan daripada darah-Mu sendiri Tuhan, yang Engkau telah cocokkan bagi kami ya Tuhan. Kami percaya ada kuasa Allah, yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, yang susah Tuhan boleh hiburkan, yang tidak ada jalan keluar, Tuhan boleh memberikan jalan keluar bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap minumnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan sama-sama berdoa syafaat, dan nanti saya langsung doa penutup. Mari kita berdoa kembali. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami boleh bersyukur, kami boleh dengarkan firman-Mu yang boleh menguatkan kami Tuhan. Bahkan kami juga boleh seidangan dengan-Mu. Terus kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami kasih Tuhan. Untuk situasi ekonomi pemulihan Tuhan, daripada juga Tuhan wabah COVID Corona ini, kiranya juga Tuhan terus memberikan kekuatan Tuhan bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Kami percaya juga Tuhan yang akan menolong bagi setiap jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan. Apabila ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Apabila ada jemaat-Mu yang lemah, Tuhan boleh kuatkan ya Bapa. Berkati terus Tuhan pekerjaan, usaha daripada jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan akan terus Engkau boleh nyatakan, dan sehingga kami boleh tetap mempercayai Tuhan dari segala apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami Tuhan. Terus kami topang Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri semuanya ya Tuhan. Untuk pemulihan ekonomi terus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan campur tangan, sehingga bangsa kami boleh bangsa yang diberkati oleh-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan boleh menerima berkat yang datangnya daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan anaknya di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya dan diberkati kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan.